Halo, selamat malam teman-teman Anda dimanapun Anda berada. Saya Yonatan Michael Karis Krismanto dengan NIM 21M10066 dari kelas 02 Prodi Ilmu Komunikasi Unika Sugio Pranoto Semarang. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan mengenai teori komunikasi retorika. Nah, teori retorika ini menjelaskan bahwa inti dari sebuah komunikasi adalah bagaimana pembicara dapat mempersuasi pendengarnya. Persuasi sendiri memiliki arti bahwa ketika pembicara menyampaikan pesannya kepada audiens, maka audiens dapat menerima pesan tersebut dengan baik dan pesan tersebut dapat mengubah sikap dari audiens. Menurut Aristoteles, ada tiga hal yang mendukung agar komunikasi berjalan dengan lancar. Yang pertama adalah pembicara, kemudian ada pesan, dan ada pendengar. Pembicara tentunya harus efektif. Nah, keefektifan tersebut dinilai ketika pembicara tersebut dapat mempersuasi pendengarnya. Karena pada akhirnya memang pendengarlah yang menentukan apakah pesan dari pembicara tersebut dapat mereka terima dengan baik dan efeknya apa gitu untuk mereka. Lalu pembicara yang efektif menggunakan beberapa bukti dalam presentasi mereka. Menurut Aristoteles, bukti-bukti tersebut ada tiga. Ada ethos, logos, dan pathos. Ethos adalah seseorang yang dapat dipercaya sebagai sumber kepercayaan. Jadi, menjadi seorang pembicara, maka kita harus dipercaya oleh pendengar. Nah, bagaimana cara agar dipercaya oleh pendengar? Kita harus memiliki suatu gelar khusus gitu, atau kapasitas khusus mengenai apa yang akan kita bicarakan, agar para pendengar tersebut dapat percaya gitu loh. Jika misal nih kita merupakan memiliki gelar S2 gitu, tapi di bidang pertanian, tetapi kita berbicara mengenai hal-hal komunikasi. Nah, kan tidak nyambung. Maka pendengar pun, maksud saya, pendengar akan bingung dan cenderung untuk tidak percaya. Loh, kamu ini uh, kapasitasnya di pertanian, kenapa berbicara tentang komunikasi? Kan tidak nyambung. Nah, seperti itu. Kemudian ada logos, yaitu pembicara ketika menyampaikan pesannya harus disertai bukti-bukti gitu. Jadi ada bukti-bukti yang masuk akal dan sesuai dengan logika supaya pendengar bisa percaya. Yang ketiga adalah pathos. Pathos yaitu memiliki arti bahwa himbuan emosional, maksud saya. Maaf. Himbuan emosional yaitu adanya emosi yang diberikan dari pembicara, dan emosi tersebut terkadang itu bisa menimbulkan empati maupun simpati gitu dari pendengar. Selanjutnya kita akan berbicara mengenai kanon. Nah, dalam retorika itu ada kanon. Kanon ini adalah prinsip-prinsip atau tuntutan yang harus ada di dalam pembicara supaya pesan-pesan persuasif tersebut menjadi efektif. Yang pertama adalah penemuan. Penemuan itu adalah penyusunan atau konstruksi dari argumen yang relevan dengan tujuan dari suatu pesan. Jadi ketika ingin menyampaikan pesan, kita harus menyusun argumen agar pesan tersebut dapat lebih mudah diterima oleh pendengar, dan tentunya argumen harus tepat juga. Kemudian ada pengaturan, yaitu pembicara harus memiliki kemampuan untuk mengatur atau mengorganisir pesannya gitu. Jadi mana dulu yang ingin disampaikan, urut-urutannya seperti apa gitu, agar tidak rancu dan tidak membuat pendengar bingung. Lalu yang ketiga ada gaya. Jadi seorang pembicara harus memiliki gaya. Gaya di sini memiliki arti bukan seperti gaya saat berfoto, bukan, tetapi gaya ketika menyampaikan pesan harus memiliki gestur dan sebagainya. Kemudian ada penyampaian, yaitu presentasi nonverbal dari ide-ide seorang pembicara. Jadi pembicara harus dapat menyampaikan pesannya dengan baik gitu, baik secara nonverbal maupun verbal gitu, dan ide-idenya harus disampaikan dengan baik. Kemudian ada ingatan, yaitu menyimpan penemuan, pengaturan, dan gaya di dalam pikiran pembicara. Seorang pembicara harus memiliki ingatan yang baik, terutama dalam materi yang ingin
dia sampaikan. Meskipun sebelum menyampaikan ia belajar terlebih dahulu, tetapi melalui belajar tersebut maka ingatan pembicara akan direfresh. Tidak mungkin selama masa kuliah 2 S1 dan S2 pembicara dapat mengingat semua materinya, tetapi cara untuk mengingatnya kembali adalah dengan mempelajarinya ulang, dan itu harus dilakukan supaya materi yang disampaikan menjadi lebih baik lagi. Kemudian di retorika itu ada beberapa jenis. Jadi ada beberapa jenis retorika yang dapat dilakukan, yaitu retorika forensik yang merupakan keadaan ketika pembicara mendorong munculnya rasa bersalah atau tidak bersalah dari pendengar. Jadi pendengar ini ketika mendengarkan pesan dari pembicara, mereka akan merasa tersinggol gitu, baik, dan tersinggol tersebut kemudian memunculkan rasa bersalah atau tidak bersalah. Dari situ sikap pendengar akan berubah. Jika mereka merasa bersalah, maka mereka akan mengubah sikapnya menjadi lebih baik, dan jika mereka tidak merasa bersalah, mereka akan memperbaiki sikap mereka lagi supaya menjadi lebih baik lagi gitu. Lalu yang kedua ada retorika epidetik, yaitu wacana yang berhubungan dengan pujian atau tuduhan. Jadi pembicara dapat menyampaikan pujian untuk menyanjung pendengar, maka pendengar akan bersikap bahwa lebih baik lagi karena dia merasa bahwa apa yang dilakukannya itu benar dan disanjung oleh pembicara. Dan ada juga tuduhan yang membuat pendengar akan merasa tertuduh gitu, seperti dia diingatkan untuk tidak melakukan hal tersebut, maka sikapnya akan berubah gitu. Kemudian ada retorika deliberatif, memiliki arti bahwa pembicara harus menentukan suatu tindakan yang harus diambil, sesuatu yang harus atau tidak boleh dilakukan oleh khalayak. Jadi pembicara tersebut harus dapat menentukan hal-hal yang bisa dilakukan atau boleh dilakukan oleh khalayak atau tidak. Ketika khalayak terpengaruh, maka bisa dibuktikan bahwa pembicara tersebut dapat mempersuasi para pendengarnya. Begitu. Jadi dengan beberapa contoh yang sudah saya sampaikan tadi dari setiap jenis-jenis retorika, tentunya akan lebih menjelaskan gitu mengenai teori retorika yang meskipun pada intinya sangat mudah, yaitu seorang pembicara harus dapat mempersuasi pendengarnya dan mengubah sikap dari pendengarnya gitu, baik itu menjadi lebih baik ya atau menjadi lebih buruk. Tapi yang pasti kan pembicara ingin supaya pendengarnya merasakan dampak baik dari pesan yang ingin dia sampaikan. Sekian dari saya Yonatan Miracle Karismanto pamit undur diri. Terima kasih.